Perkenalkan, nama saya Arista Samulina Brimo, NIM 200302069, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas review buku ke-16 saya, mata kuliah pengantar sosiologi. Sosiologi wacana dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Turner 2003 halaman 2. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologi atau paradigma adalah cara untuk memenuhi pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Aku meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah. Ilmu tidak bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Poststrukturalis misalnya berpendapat bahwa pengamat ilmuwan memasukkan rangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains kepada kita tentang dunia alam, fisik, dan sosial. Pada ideologi, seseorang aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Sebagai ilmu, sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan dari sosiologi adalah untuk menawarkan objektif dan nilai-nilai netralkun dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak seragam. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Apa itu sosiologi? Berger pada tahun 1963 halaman 41 mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicairkan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkan secara berbeda. Karena itu kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Meskipun kita semua memiliki sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia, dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara bangsa melalui kendali mereka atas produksi pengetahuan di media dan sekolah, seperti yang dipertahankan oleh Berger 1963. Ideologi merasionalisasikan kepentingan beberapa kelompok di atas yang lain. Halaman 41 ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berbeda di luar individu dan berada di atasnya, objektif, misalnya dalam hal yang tingkat bunuh diri, di perceraian, dan putus sekolah, dan sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu. Subjektif, sosiologi menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, eksperimen, dan survei dengan memastikan tingkat objektivitas dan standar etika dan perilaku tertinggi yang diterapkan oleh asosiasi profesional masing-masing. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembaganya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama, yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin, dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialisme, feminisme, gerakan gaya Reiks, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan paskolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiologi mengkonseptualisasikan
berteori dan menganalisis dunia, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosial dan struktur, khususnya bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah. Bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi, dan bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan membuat struktur masyarakat. Sosiologi dan wacana mengkonseptualiskan sosiologi dan sosiologi sebagai kumpulan wacana. Wacana ini dibentuk oleh serangkaian sub-wacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dengan masyarakat manusia. Diskursus adalah nilai, norma, dan gagasan yang terdapat dalam berbagai teks budaya seperti majalah populer hingga jurnal ilmiah yang kami gunakan untuk membangun dan menghubungkan satu ringkasan makalah dan hal-hal sosial satu sama lain. Kami menggunakan berbagai wacana dalam percakapan kami tentang imigrasi, kemiskinan, pengangguran, terorisme, budaya pemuda, urusan politik, dan warga negara lain. Wacana kemudian mengacu pada bagaimana pengetahuan diproduksi melalui bahasa dan praktek sosial. Pengetahuan bukanlah objektif, dan sosiologi sebagai filsafat publik adalah konsep dialektika. Istilah dialektika diartikan sebagai perjuangan dan kekuatan yang berlawanan, misalnya ide. Pendekatan dialektis melihat totalitas masyarakat manusia dan mengasumsikan bahwa tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari pertimbangan keseluruhan. Hubungan dialektis tidak mempromosikan hubungan sebab dan akibat yang sederhana satu arah di antara berbagai bagian dunia sosial. Secara umum, pendekatan dialektis selaras dengan analisis titik temu faktor sosial. Analisis titik temu tidak memperlakukan ras, etnis, kelas, dan jenis kelamin sebagai fenomena etnis yang terpisah, tetap, dan statis. Itu tidak mengakibatkan keragaman antara dan di dalam masing-masing kategori ini. Perspektif titik temu menyoroti bagaimana aspek-aspek yang berbeda diri identitas sosial seorang berhubungan satu sama lain dalam konteks sistem penindasan yang berbeda. Wacana sosiologi kritis. Setelah dibahas, pendekatan buku ini untuk mengajar sosiologi menyoroti pentingnya dan antarhubungan antar makro dan mikro. Sosiologi analisis dan pemahaman ini juga dipengaruhi oleh pedagogi kritis dan sosiologi yang menganalisis efek penindasan dan ketidaksetaraan pada kelompok dan individu. Pendekatan ini melihat sebagaimana kelompok dan individu melawan efek bentuk ketidakadilan global dan lokal. Ini juga berusaha untuk menjelaskan bagaimana individu dan kelompok memproduksi berbagai bentuk penindasan melalui interaksi mereka dalam struktur sosial. Pandangan kritis mengacu pada sekumpulan teori dan praktik yang bertujuan untuk menghilangkan persangka bentuk dominan dari metode pengajaran dan kurikulum. Ini menekankan bahwa dalam proses belajar mengajar tentang suatu topik, seorang perlu memperhitungkan kebutuhan siswa, perspektif mereka, dan pada saat yang sama memperkenalkan mereka pada sejarah dan isu-isu sosial yang dihadapi kelompok marginal dalam perjuangan mereka untuk mencapai kesetaraan dan kesetaraan mengakhiri penindasan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.